Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan staf karyawan sekolah SMA Negeri 9, kakak-kakak anggota OSIS, serta teman-temanku calon-calon pendiri bangsa. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rahmat dan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya Aza Afifah dari kelas 10 IPS 3 akan membawakan pidato dengan judul Kemerdekaan dalam Belajar. Dalam suasana memperingati HUT Republik Indonesia ke-76, tentunya akan teringat di benak kita bagaimana hebatnya perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sungguh besar jasa-jasa mereka. Rekan-rekan pelajar sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menghargai jasa para pahlawan. Salah satunya dengan mengisi kemerdekaan. Hal yang lebih penting saat ini untuk dapat mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar. Kemerdekaan itu sendiri dapat berarti kebebasan. Sedangkan belajar adalah modal pembelajaran untuk masa depan kita. Tanpa belajar, kita tidak bisa maju dan menghadapi era globalisasi. Namun, di saat yang sama, bangsa kita sedang berjuang keras menghadapi pandemi COVID-19. Ini menjadi perjuangan kita semua. Perjuangan tanpa kenal lelah dan melawan rasa bosan. Meskipun di tengah tantangan pandemi, proses pembelajaran harus tetap berjalan sehingga anak bangsa dipastikan mendapat hak atas pendidikan. Hal yang tidak kalah penting juga adalah perhatian terhadap tumbuh kembang dan psikologi peserta didik, kesehatan dan keselamatan peserta didik, dan tenaga kependidikan. Untuk itulah, berbagai kebijakan pendidikan di masa pandemi dilaksanakan. Salah satu bentuk penerapannya adalah dengan program Merdeka Belajar. Program ini bukanlah sesuatu yang sangat baru dalam dunia pendidikan. Bedanya terletak pada sistem yang semula tatap muka, dibatasi dan diubah ke daring atau online. Sedangkan konsep Merdeka Belajar yang digagaskan oleh Mendikbud mempunyai arti bahwa unit pendidikan, yaitu sekolah, guru dan muridnya, punya kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Hal ini dimaksudkan agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan setiap pelajar tidak akan tertekan lagi dalam belajar. Sejalan dengan konsep tersebut, Merdeka Belajar juga menekankan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Berdasarkan asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya sesuai aturan yang ada, di mana sebagai siswa harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan memiliki istilah sistem amal, yakni melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Berdasarkan hal tersebut, sebagai pelajar harus memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, sehingga pada saat belajar tidak merasa tertekan dan terpaksa, karena untuk mencapai keberhasilan dalam belajar harus berjalan dengan alami dan membutuhkan waktu yang lama. Belajar bukanlah hal yang sulit, apalagi jika kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kesulitan dalam belajar bermula dari rasa tidak niat dan malas saja. Kita semua bisa semangat belajar. Kita semua adalah anak penerus bangsa. Saya yakin teman-teman bisa belajar dengan baik jika mempergunakan waktu dengan baik. Sekali lagi, makna penting dari Merdeka Belajar.
yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuk karakter jiwa merdeka yang dapat mengembangkan pengetahuan, tidak hanya bersumber dari buku, tetapi langsung dari lingkungannya. Dengan demikian, akan menimbulkan sikap lebih percaya diri, terampil, dan mudah beradaptasi dimanapun berada. Maka dari itu, marilah kita menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mulailah dari diri sendiri dan disiplinlah untuk menyambut bangsa yang maju. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.